Halo Tribuner, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Mas Din, reporter tribunsulbar.com. Saat ini berada di Tamo Timur, di lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Di sini kita mau melihat bagaimana aktivitas para nelayan yang ada di lingkungan di Tamo ini. Ya, Tribuners bisa saksikan sendiri di sini di siang hari. Ini nampaknya para nelayan bersandar. Memang karena para nelayan ini baru melaut sekitar sore hari, mungkin sekitar jam 4 sore baru mereka pergi melaut. Dan kita mau tahu bagaimana kira-kira kondisi sekarang, mengingat cuaca dan gelombang tinggi yang juga tengah terjadi di perairan, khususnya di perairan Sulawesi Barat. Ini juga berpengaruh terhadap penghasilan para nelayan yang ada di, salah satunya yang ada di lingkungan Tamo, khususnya Tamo Timur yang saya tempati saat ini. Jadi aktivitas di siang ini ya, masyarakat nelayan ini ada yang sementara memperbaiki perahu, kemudian ada yang mengecek perahu karena memang sore harinya nanti baru mereka pergi melaut gitu. Nah, seperti yang ada di depan saya, salah satu nelayan memperbaiki perahunya yang akan dia gunakan nanti di nanti saat melaut. Dan memang berdasarkan informasi dari BMKG dan nelayan juga bahwa gelombang tinggi air laut memang sedang terjadi saat ini di perairan, seperti khususnya di perairan Sulawesi Barat, di mana tinggi gelombang itu bisa mencapai 2,5 meter, dan ini mempengaruhi juga dari para nelayan, aktivitas nelayan yang melaut, karena ini berpotensi dan berbahaya bagi mereka gitu. Dan kita mau coba tanya-tanya tentang bagaimana penghasilan mereka sebagai nelayan dengan dampak dari tinggi air laut yang maksud saya gelombang air laut yang tinggi seperti itu. Nah, di depan saya ini sudah ada beberapa nelayan yang bersantai juga. Saya juga tadi sudah berbincang dengan Bapak Ahmad. Bapak Ahmad ya Pak ya? Ya Pak. Ini Pak, bagaimana dengan kondisi air laut sekarang Pak? Lagi tinggi ya Pak ya? Masih tinggi. Masih tinggi Pak? Iya, masih tinggi. Itu mempengaruhi nggak sih Pak para nelayan di sini? Iya, mempengaruhi kalau nelayan, kalau besar gelombang. Juga berarti para nelayan takut ya untuk ini? Takut. Terus untuk penghasilannya sendiri Pak, hasil tangkapannya bagaimana? Tak kurang kalau hasil tangkap kalau besar gelombang. Tak takut orang keluar. Jadi intinya berpengaruh ya. Udah berapa bulan ini Pak begini gelombang air? Sudah ada lebih 1 bulan. Ya. Jadi berpengaruh ya Pak ya. Makasih ya Pak. Iya, iya. Ya, Tribuners bisa disaksikan sendiri dari pernyataan salah satu nelayan di dusun, maksud saya di lingkungan Tamo ini, seperti yang disampaikan tadi bahwa gelombang tinggi itu sudah terjadi hampir 1 bulan ke belakang, dan sampai sekarang juga masih tinggi, sehingga para nelayan itu mengurungkan niatnya untuk melaut. Itu pun kalau mereka pergi melaut, biasanya jaraknya itu tidak terlalu jauh, mungkin sekitar 5 hingga 7 mil ya Pak ya. Nah, jadi kalau di luar dari itu mungkin mereka tidak berani, karena makin ke dalam maka gelombang tinggi juga gelombang air laut juga akan semakin tinggi. Dan tentu dengan mereka hanya bisa menjangkau wilayah sekitar 5 hingga 7 mil dari bibir pantai, berpengaruh juga dari hasil tangkapan mereka yang seperti yang
bilang nelayan tadi, sebelum saya kesini saya sempat berbincang-bincang bahwa biasanya mereka itu bisa mendapat cumi atau ikan dari 7 hingga 10 kilo satu perahu per setiap pergi melaut. Namun kini hasil tangkapan mereka juga di bawah dari biasanya seperti itu. Dan mereka juga merasa bimbang karena satu-satunya penghasilan mereka adalah di sektor kelautan ini. Mereka rata bekerja sebagai nelayan. Kita coba lagi melihat perahu-perahu yang digunakan. Jadi di sini ada perahu yang ukurannya agak besar. Nama perahunya Sande ya. Kalau tadi berdasarkan keterangan dari para nelayan. Jadi ada beberapa perahu Sande di sini yang sementara bersandar, ada yang sedang diperbaiki, ada yang ada yang sementara dilakukan pengecekan juga. Nah, kalau ini perahunya, kalau saya salah tadi, namanya katiting ya. Jadi dia itu pakai mesin seperti ini, ada yang pakai mesin. Dan inilah yang mereka gunakan untuk melaut gitu. Dan jika mereka berangkat di sore hari nanti, biasanya jam-jam 12 atau dini hari hingga subuh, mereka akan kembali dari laut dan biasanya hasil tangkapan mereka itu akan diberikan ke pengepul atau dikumpulkan di salah satu orang, kemudian nanti dijual kembali ke tempat-tempat perdagangan hasil laut seperti di pasar dan lainnya. Dan memang masyarakat di sini para nelayan ini lebih ke untuk nelayan cumi. Dan makanya tadi saya sempat berbincang dengan Pak Ahmad juga tentang nama jalan. Jadi nama jalannya di sini itu namanya Jalan Cumi-Cumi, karena memang masyarakat di sini selain sebagai pencarian sebagai nelayan, dan juga memang mereka lebih ke sebagai nelayan cumi seperti itu. Jadi ini perahunya memang agak lebih besar dan lebih panjang dari perahu-perahu yang di depan tadi. Itu mungkin itu sekitar 5 meter, dan ini itu mungkin 8 sampai 10 meter ya. Jadi memang mereka siang hari ini lebih kayak beristirahat, karena nanti sore mereka akan pergi melaut. Namun karena di perairan yang mungkin sekitar 7 mil masuk dari sini, itu cuaca atau gelombangnya tinggi sehingga mereka hanya bisa berlayar atau melaut di jarak sekitar 5 hingga 7 mil saja. Dan tentu itu juga akan mempengaruhi hasil tangkapan mereka. Oke Tribuners, mungkin ya, itulah video singkat dari laporan langsung dari lingkungan Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae, yang memperlihatkan bagaimana para nelayan di sini ikut berpengaruh terkait dengan kondisi cuaca, khususnya gelombang air laut yang tinggi, sehingga berpengaruh terhadap penghasilan mereka sebagai nelayan. Dan semoga juga kita harapkan air laut kembali normal seperti biasa, sehingga para nelayan bisa kembali melaut dan mendapatkan hasil yang lebih banyak dari seperti sekarang, sehingga juga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan demikian video dan laporan singkat saya dari Tamo, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.